Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 83 opsi bedah tidak diizinkan. Duduklah, dan ingatlah untuk mempertimbangkan lebih banyak untuk pasien di masa depan. Suara Li Haoming dingin. Menurutnya, pengobatan harus ditangani dengan hati-hati, dan efek samping dari berbagai obat harus dipertimbangkan. Hidung bermata elang ini hanya tahu mengikuti buku, dan pada dasarnya bercanda tentang kehidupan pasien. Hidung Ying Huk langsung memerah, seolah-olah ada api yang menyala di wajahnya. Dia duduk kembali dan menatap Lin Yu dengan kejam, dan sayangnya dia dipukul oleh anak ini. Siapa lagi yang punya pendapat lebih baik? Wakil dekan tua melihat sekeliling, lalu matanya berbinar, dan buru-buru berkata, "Oh, Direktur Fei, tolong bicara." Begitu suara wakil presiden lama turun, dia berdiri dan seorang pria berusia 50-an, mengenakan kacamata, melihat dengan hati-hati. "Menurut pendapat saya, kita bisa mencoba iradiasi parsial. Rumah sakit rakyat Qinghai kita sudah relatif matang di bidang ini. Melihat seluruh China Huaxia juga termasuk yang terbaik, jadi Anda bisa mencobanya." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. "Apa maksudmu? Bukankah terapi semacam ini baik-baik saja?" Jiang Yan bertanya-tanya. Ternyata seseorang yang tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti. Dia hanya akan mengatakan tidak pada semua rencananya. Pantas saja itu benar. Hidung Ying Huk mencibir dan mencibir. Benar, garpu konyol ini bahkan tidak mengenal Direktur Fei dari Departemen Neurologi. Mungkinkah rencana Direktur Fei salah? Bingkai hitam itu juga tertawa. "Kalian berdua mengucapkan sepatah kata kepadaku, tujuannya adalah untuk mempermalukan Lin Yu dan mengurangi niat baiknya di hati Dewi. Jika mereka tahu hubungan antara Lin Yu dan Jiang Yan, mereka tidak tahu harus berpikir apa. Apakah kalian berdua menyebalkan?" Jiang Yan berbalik dan memelototi mereka berdua sedikit kesal. Ying Goubi dengan cepat tersenyum meminta maaf dan berkata, "Dokter Jiang, kami tidak menargetkan Anda. Apakah rumah sakit rakyat kota Qinghai Anda merekrut persyaratan yang sangat rendah sekarang? Bisakah dua idiot seperti itu direkrut juga? Pergi ke pintu belakang." Lin Yu bertanya dengan wajah terkejut. "Persetan, siapa kamu bodoh?" Ying Huk memelototinya, menggulung lengan bajunya, dan menggerakkan tangannya. Bahkan, dia sengaja berpura-pura berada di depan Jiang Yan agar terlihat berdarah. "Lupakan, saya akan mengajarinya setelah seminar selesai. Wakil direktur sedang melihat kita." Bingkai hitam itu dengan cepat mengingatkannya. Kami akan membereskanmu setelah seminar selesai sebentar lagi." Ying Gonoi sedikit tidak yakin. "Direktur Fei, rencanamu cukup konservatif, dengan efek samping yang rendah, tetapi pasien telah mencobanya di luar negeri, dan tidak ada efek yang signifikan." Wakil presiden yang lama berkata sambil menghela nafas. "Bagaimana dengan minimally invasif, Din?" tanya dokter ahli lainnya. "Tidak terlalu berguna." Wakil presiden tua itu menggelengkan kepalanya lagi. Ternyata banyak sekali metode pengobatan yang komprehensif untuk amyotropik lateral sklerosis. Hampir semuanya tidak layak, toh penyakit ini tidak bisa disembuhkan sama sekali. Rumah sakit rakyat kota Qinghai milikmu, salah satu dari 3 rumah sakit kelas A teratas di China, berada di level itu. Jason, yang duduk di barisan depan, tidak tahan lagi dan berdiri dan berkata dengan marah. Bahasa Mandarinnya terdengar agak blak-blakan, tapi itu masih bisa dimengerti. Dia tidak meminta agar ayahnya disembuhkan, selama dia bisa menyelamatkan nyawa ayahnya, dan bahkan membuat kehidupan ayahnya berjalan lebih lambat, dia akan puas. Tapi kenapa permintaan sekecil itu tidak bisa dilakukan di sini? Sudah kubilang, jika kamu tidak dapat secara efektif meringankan penyakit ayahku,
Aku berjanji bahwa laporanmu tidak akan dihitung lagi, dan aku bahkan akan menulis laporan yang mengecam keterbelakangan dan ketidakmampuan industri medis China. Wajah Jason memerah. Ucapnya dengan marah. Doktermu di China terlalu mengecewakan. Ayahku tidak begitu serius ketika dia di luar negeri. Leah pun berdiri, mengikuti omelan kakaknya dengan marah. Nona Leah, ini tidak bisa digeneralisasikan. Penyakit seperti ini semakin parah di tahap-tahap selanjutnya. Bahkan jika ayahmu sekarang di luar negeri, situasinya masih sama. Wakil dekan tua itu buru-buru menjelaskan. Saya tidak peduli, saya hanya melihat hasilnya. Jika Anda tidak dapat mengontrol kondisi ayah saya, maka saya akan memprotes kepada pemerintah China Anda melalui kedutaan kami. Leah sedikit marah. Kakak dan adik mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang tua mereka sejak mereka masih kecil. 3 tahun yang lalu, setelah kematian ibu mereka yang tidak disengaja, ayah mereka terjangkit penyakit tersebut. Melihat bahwa mereka meninggalkan mereka sekarang, mereka tentu tidak dapat menerimanya. Sampai sekarang, saya pikir saya hanya bisa mengambil risiko, saya sarankan operasi. Di bawah tekanan yang luar biasa dari Jason dan Leah, Li Haoming berdiri atas inisiatifnya sendiri dan berkata dengan ekspresi agung, pembedahan harus dapat secara efektif meredakan gejala air liur pasien dan sangat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup mereka. Direktur Li, operasinya terlalu berisiko. Direktur Fei buru-buru berdiri, menekan bingkai wajahnya, dan membujuknya. Tapi rencana saat ini tidak berpengaruh. Jika tidak ada operasi, apa yang bisa dilakukan? Li Haoming agak tidak berdaya, tapi suaranya tegas. Aula kuliah yang besar tiba-tiba sunyi, dan sekelompok direktur dokter saling memandang. Ya, jika tidak ada operasi, apalagi yang bisa dilakukan? Jangan khawatir, saya akan melakukan operasi dan saya akan menanggung akibatnya. Wajah Li Haoming tegas, dan dia merasa bangga. Setiap orang yang duduk di sini tahu apa artinya melakukan operasi ini, yang berarti bertaruh pada semua kekayaan bersih mereka sendiri. Begitu gagal, reputasi dan pencapaian yang telah dikumpulkan Li Haoming selama bertahun-tahun akan musnah. Jika Anda berubah menjadi pasien biasa, Anda mungkin gagal. Bagaimanapun, operasi itu berisiko, tetapi identitas Jason dan Leah ada di sana. Jika operasi gagal, mereka mampu dan pasti akan menyebabkan kehancuran Li Haoming. Sekalipun operasinya berhasil, itu hanya akan membuat Smith hidup 2 tahun lagi, yang tidak begitu penting, jadi Li Haoming sebenarnya mengorbankan dirinya sendiri. Dekan tua, dan semacam kepala dokter di ruang kuliah memandang Li Haoming dengan kagum. Mereka tahu bahwa Li Haoming memikul seluruh rumah sakit rakyat Qinghai di pundaknya. Lin Yu menyentuh dagunya, wajahnya serius dan tidak berbicara. Mengapa kamu tidak berbicara? Jiang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tidakkah menurutmu aku terlalu banyak bicara? Lin Yu mengangkat alis dan meliriknya, dengan senyum main-main di sudut mulutnya. Baru saja dia menyalahkan dirinya sendiri karena berbicara terlalu banyak, tetapi sekarang mengapa dia ingin mengungkapkan pendapatnya lagi? Jangan ceritakan tentang cinta. Jiang Yan dengan marah mengambil akar dari sepatu hak tinggi dan menghancurkan kaki Lin Yu. Lin Yu membuka mulutnya lebar-lebar kesakitan, melengkung dan mendesis dan menghirup udara dingin. Wanita yang kejam ini begitu kejam sampai dia mematahkan jari kelingkingnya. Dokter Jiang, bukannya dia tidak mengatakan apapun, tapi dia tidak mengerti sama sekali, jadi aku akan berpura-pura ada di sini. Hidung Yinggo mencibir. Itu benar, tergantung usianya, kurasa itu magang di bawahmu, aku sarankan kamu tegas padanya. Bingkai hitam itu menambahkan minyak dan kecemburuan. Jiang Yan tidak menoleh ke belakang, terlalu malas untuk mengganggu mereka. Yah, karena kamu tidak punya pendapat, mari kita bahas prosedur spesifik dari operasi itu, kata Li Haoming dengan kepala terangkat. Seberapa yakin Anda dalam kasus operasi?
Vincent mengerutkan kening dan bertanya pada Li Haoming. Dari kata-kata dan reaksi semua orang, dia tahu bahwa tingkat keberhasilan operasi ini tampaknya tidak tinggi. Sebenarnya, tingkat keberhasilannya kurang dari 20%. Li Haoming mengerutkan kening dan berkata dengan jujur. Apa? Leah berteriak dan berkata dengan marah, kurang dari 20%. Apa pendapatmu tentang ayahku? Kamu akan membunuhnya. Kalau tidak, Nona Leah. Li Haoming menatapnya dengan dingin dan berkata dengan ekspresi muram, bahkan jika kamu tidak menjalani operasi ini, menurutmu berapa lama ayahmu bisa hidup? Menurutmu apakah dia bisa bertahan bulan ini? Lia yang semula marah tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Vincent juga tampak murung dan tidak bicara. Iya, kalau tidak ambil risiko, apalagi yang bisa kamu lakukan? Nona Leah, saya berani meyakinkan Anda bahwa tingkat bedah Direktur Li kita tidak ada duanya di China, dan tidak jauh lebih buruk daripada dokter ahli asing. Dekan, yang belum berbicara saat ini, berdiri dan berjanji pada Lia bahwa sampai sekarang, Li Haoming harus berjudi, dan dia akan memperlakukannya sebagai hutang kepada Li Haoming. Li Haoming tidak merasa khawatir sedikit pun di wajahnya, karena sekarang bukan waktunya untuk khawatir. Dia dengan tenang memanggil beberapa dokter untuk membahas rencana operasi tertentu. Kali ini pasti akan menjadi pertempuran yang sangat sulit, jadi persiapan yang cermat harus dilakukan. Di bangsal mana Smith? Lin Yu mendekatkan kepalanya ke telinga Jiang Yan dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang sedang kamu lakukan? Hidung Kait Lang di belakang melihat bahwa Lin Yu berani mencemari Dewi, dan segera menjadi marah, dan memukul bahu Lin Yu dengan keras. Nak, tunjukkan rasa hormat kepada dokter kita Jiang. Bingkai hitam itu melihat sekelompok kepala dokter semua mendekati podium, dan berdiri dan memelototi Lin Yu, dengan nada intimidasi. Tangan mana yang kamu gunakan untuk memukulku barusan? Lin Yu bertanya dengan hidung memerah. Ada apa? Apakah kamu ingin menamparkan Lao Si lagi? Hidung Kait Lang mengulurkan tangan kanannya, mengangkat postur tubuhnya untuk menyerang Lin Yu lagi. Tanpa diduga, sebelum tangannya jatuh, Lin Yu meraih pergelangan tangannya seperti kilat, memutar dan menarik dengan keras, dan hanya mendengar suara gaba, lengan hidung pengait langsung terkilir. Ah! Kait Lang menjerit berkali-kali disertai hidung yang nyeri, kulitnya pucat, dan keringatnya seperti hujan. Sial, kamu berani memukul seseorang. Bingkai hitam itu ketakutan oleh tangan Lin Yu, kulitnya berubah, dan dia berkata dengan ngeri. Lin Yu mengabaikan mereka dan meraih tangan Jiang Yan dan berjalan keluar. Sial, kamu berani menarik tangan Dewi. Wajah si bingkai hitam berubah lagi. Jangan sialan Dewi, aku akan menyia-nyiakan lenganku, cepat sambungkan untukku. Kata hidung Ying Huk menyakitkan. Di mana kamu belajar tangan itu sekarang, ajari aku. Jiang Yan berkata dengan bersemangat. Jika dia juga mempelajari trik ini, tidak ada yang berani mengganggunya di masa depan. Oke, teriak saudara. Lin Yu tersenyum. Panggil kamu orang mati. Saat mereka berbicara, mereka tiba di unit perawatan intensif tempat Smith berada. Saat mendekati pintu, perawat kecil di meja perawat di belakang segera bertanya, "Hei, dua dokter, apa yang kamu lakukan? Di departemen mana kamu berada?" Identitas Smith ini berbeda, jadi tentu saja seseorang harus dipandangi secara khusus. Direktur Fei meminta kami untuk melihat kondisi pasien. Dia sedang mengadakan seminar dan tidak ada waktu untuk datang. Jiang Yan berkata dengan tenang, dan kemudian menunjukkan izin kerjanya untuk departemennya. Perawat itu mengangguk dan memberi isyarat agar mereka masuk. Smith dalam keadaan setengah sadar saat ini. Lin Yu mengenakan sepasang sarung tangan steril, memutar kelopak matanya dan melihatnya, lalu membuka mulutnya untuk memeriksa lapisan lidah, dan mengikuti lengan dan kakinya. Sekali lagi, dia duduk dan memeriksa denyut nadinya. Faktanya, dia mengetahui gejala Smith secara sekilas,
Tetapi untuk amannya, lebih baik memeriksa denyut nadinya. Setelah mencoba selama beberapa menit, Lin Yu mendiagnosis Smith. Chong Jiangyan mengangguk, dan menyuruhnya kembali ke ruang kuliah bersama. Brengsek, anak ini kembali lagi. Setelah menghabiskan waktu lama dengan bingkai hitam, dia hanya membantu hidung pengait untuk menghubungkan lengannya, dan menemukan bahwa Lin Yu dan Jiang Yan berjalan kembali berdampingan lagi, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Saya takut bulu, seminar selesai sebentar, kita akan membersihkan makanannya. Kata Ying Huk dingin, menatap Lin Yu. Saat ini, Li Haoming dan kelompoknya telah menyusun rencana umum untuk operasi Smith. Selama mereka sedikit membaik, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Semua orang tidak bisa menahan nafas, berharap operasi itu akan berhasil. Terima kasih untuk semuanya, jadi, saya akan kembali malam ini untuk menyempurnakan detailnya, dan besok siang pada jam 2, operasi akan tepat waktu. Li Haoming berkata dengan lantang kepada seorang rekan di sekitarnya. Saya tidak setuju. Pada saat ini, suara nyaring terdengar dari belakang ruang kuliah. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat seorang pemuda tampan melangkah menuju podium dengan langkah mantap. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.